Nah, ini berarti panggilan dari Pengadilan Agama ya, Jakarta Pusat, Cempaka Putih ya. Ini ada pertanyaan sedikit ini. Ini sebagai tuntutan ya, talak dari suami ya. Nah, ini bahwa termohon sering katanya meminjam uang kepada tetangga tanpa sepengetahuan pemohon. Benar nggak? Ya. Terus di saat pemohon termohon sering bertengkar, anak sering jadi sasaran, dimarahi, digebuki ya, dipukulin gitu. Gak pernah digebukin. Ya, tapi kalau kesal sama suami, nggak ada urusan sama anak. Nah ini yang kadang memberatkan juga, yang nggak boleh itu kan. Nah udah itu apa? Termohon sering keluar malam tanpa izin pemohon. Emang mau kemana? Paling dekat rumah sama anak, ke rumah mama. Jauh. Nggak jauh, dekat. Sama kali 5 rumah mama. Udah ngajak anak kemana-mana. Iya, tetap izin gitu kan. Kalau sama suami tetap izin keluar. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melayani suami dengan baik. Misalnya termohon sudah mulai jarang mengurus rumah tangga, mencuci pakaian, memasak untuk pemohon. Kalau baju mah emang dia kan yang bilang mana bang bajunya gitu kan, kalau di sini gitu dan cuci. Dia bilang nggak usah, udah cuci di sana rumah dia. Padahal sebenarnya di rumah istrinya. Nah, waktu Irna tahu suami Irna itu nikah lagi gitu, nikah siri atau gimana lah di koskan kan, itu gimana awalnya? Awalnya dia nggak ada omongan kalau apa sih, nggak ada beri bukti gitu. Nah, terus dia nikah atau belum, cuma dia ngomong bahwa dia ada pacar lah. Ngomong? Iya, ngomong sama Irna. Nah, bisa ketahuan tempatnya gimana? Ya, Irna tuh itu ponakan Irna pernah ngeliat dia tuh jalan naik motor di daerah Mangga Besar, Masari. Cuma belum tahu kosannya di mana nggak tahu Irna. Cuma saudara ponakan tahu Irna. Pernah lihat nih Bang Sultan tuh jalan di daerah Masari. Ya udah pas begitu belum ketahuan kan lama gitu. Terus dia pulang biasa ke tempat Irna. Terus dia bilang ngebohong gitu, pengen beli makanan, ayam, ntar balik lagi ke Irna. Cuma Irna bilang kok malam-malam jam 1 beli ayam, maksudnya malam udah gak ada. Yaudah Irna ikutin tuh dia. Sama siapa ngikutinnya? Irna sendiri naik motor. Kalau ponakan Kan Irna balik lagi, panggil ponakan, minta anterin gitu. Oh gitu. Ke atas kosan gitu. Samperin. Terus ada penjaga kosannya juga itu. Dia juga kan awalnya nggak mau ngasih tahu, kan ada foto perempuannya, ceweknya itu dapat dengan mau bakal disimpan. Yang tanya sama penjaga kosan itu awalnya nggak ngasih tahu, cuma dia kan penasaran gitu mau makan ke atas, cari-cari nomor kamar. Gitu. Dia nanya sama kamar sebelahnya, kenapa sama foto perempuan ini? Dan ini kamarnya nih. Gitu. Udah dikasih tempat. Tahunya ada. Nggak taunya perempuannya doang sih, dia udah tahu bahwa mungkin udah ada. Dilabrak, ya? Iya, karena dia dikasih tahu sama penjaga kosan itu kali ada yang nyari gitu. Udah ngomongin susulan gitu, kan di tangga itu gampar nanti. Malah digampar sama suami. Iya, katanya lu ngapain nyampe sini gitu. Ya ngapain gimana ya gitu. Itu siapa yang di dalam? Perempuan dulu suruh keluar, dia bilang gitu. Kita keluar dia. Terus berapa hari kemudian dia balik lagi sama tante gitu, rame-rame ke dia. Nggak beri kejelasan, maksudnya nggak mau keluar gitu, ngobrol gimana gitu. Si perempuannya itu juga kayak mangkal gitu, kayak keras kepala. Iyalah. Itu. Tapi perempuan itu pernah neror Irna ya? Iya, telepon. Pertama awalnya telepon. Itu sebelum dilabrak? Udah, itu udah dilabrak. Dan punya anak sama Rustam. Ya, dia bilangnya
Laki-laki, perempuan. Kayaknya sih kalau sekali dia kan belum tahu gitu perempuan atau lakinya belum tahu. Tapi punya anak. Iya. Ya. Jadi di sini kan gimana masalah rumah tangga Irna suami selingkuh kan demi anak itu ingin supaya rukun balik ya, rukun kembali gitu kan, tidak ada apa namanya ya perceraian lah intinya ya, walaupun ini udah di apa namanya panggil oleh pengadilan gitu kan, pengadilan di tanggal 22 kemarin ya. Oke. Tapi pas di pengadilan kemarin disuruh dicabut ya. Iya. Iya, namanya. Karena namanya perceraian. Nah, itu kan nggak gampang. Perceraian itu ketika sampai ke pengadilan ini pasti dipanggil dulu, prosesnya itu mediasi. Nah, itu bisa beberapa kali, tidak bisa langsung jepret, langsung dapat surat cerai itu nggak bisa, apalagi yang nuntut ini, yang minta cerai ini laki-lakinya dengan alasan yang nggak jelas ya, nggak bisa. Negara kita ini negara hukum, kecuali ya tidak punya buku nikah di pengadilan, bisa aja langsung cerai, udah cerai, nikah di bawah tangan kan. Nah, tapi kalau namanya nikah resmi, ya nggak bisa lah. Prosesnya panjang, bisa 1 tahun, bisa mendapatkan sertifikat cerai itu. Ya namanya orang cerai, kesannya aja di pengadilan, oh gagak-gagak, aduh saya cerai, itu kan, wah asik nih dapat surat cerai ya. Tapi ketika di rumah nangis juga. Iya. Banyak pertimbangan, bukan hanya sekedar anak gitu. Apalagi kan menjalani pernikahan itu udah berapa tahun, udah 7 tahun, 8 tahun seperti itu. Nah, coba kasih kesempatan, Irna juga berubah, suami juga harus berubah. Yang sebelumnya kalau seandainya makan nggak ditawarin, coba ditawarin makan gitu. Cuciannya nggak usah ditanya mau dicuci di sini atau di sana, nggak usah cuciin. Betul, nggak usah apa namanya, wah ini mau makan apa enggak? Orang pulang itu kadang butuh makan, dipaksa makan. Kalau namanya istri masak tetap makan, walaupun di luar udah makan. Ini anaknya ya, nama siapa namanya? Sultan. Sultan. Ya. Iya. Jadi ya tetap aja banyak pertimbangan. Udah itu harus berubah juga. Yang sebelumnya kurang perhatian harus lebih perhatian. Mungkin pelayanannya juga mereka yang sebelumnya monoton kayak gedebong pisang harus sedikit goyang-goyang, nggak apa-apa. Makanya banyak nonton YouTube gitu kan. Ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Variasi namanya hidup itu. Mungkin laki-laki kan, aduh di rumah sayur asem. Namanya sayur asem saya juga nggak pernah makan sayur asem. Ini udah asem gitu kan. Coba variasi lah. Makan diajak. Ayo beb yang atau apa panggil. Kita makan sama-sama. Saya aja yang kerja, yang apa namanya nyeleweng enggak segala macam enggak aja, sama istri aja ada perjanjian. Hari Minggu enggak boleh ini apa namanya urusan pekerjaan, mau klien, mau media istirahat. Hari-hari lain bebas. Begitu. Khusus keluar di rumah ya. Khusus keluarga. Jadi ada masanya seperti itu. Iya juga. Padahal ini melayani masyarakat. Klien dari pagi sampai malam, kayak kemarin kan janjian baru ketemu hari ini kita. Iya. Karena apa? Banyak klien, banyak yang konsultasi. Nah, itu ya, kita kan menyelesaikan masalah namanya gitu kan. Jadi bantu masyarakat, saya berpikir ya bukan membantu orang, membantu diri sendiri juga. Nah itu makanya kalau di rumah
Cobalah cairkan suasana. Gimana caranya sama suami itu lemah lembut? Dia muslim ya tadi? Sholat berjamaah. Siapa tahu ada perubahan. Tapi kalau seandainya tidak ada perubahan, di sini ada dua hal. Pertama, masuk ini perzinahan. Hasilnya di mana? Di anak dan pengakuan. Udah cukup bagi saya. Walaupun cuma 284 ya. Enggak terlalu berat. Terus apa di sini? KDRT, saksi ada kan? Nah, itu udah cukup pada dua alat bukti. Ya kita tuntut. Mau gimana lagi kita perkarakan? Kayaknya dia sekarang macam-macam lagi. Ya. Tapi kan di sini jelas aduannya ke lembaga kita ya. Ini supaya rukun kembali. Ya, masih ada cinta-cintanya demi anak ya. Iya. Memang harus seperti itu. Iya. Harus. Nggak bisa enggak. Gitu. Harus ada banyak pertimbangan. Nikah itu aja kan orang banyak pertimbangan. Gimana saya? Nggak mungkin sebulan 2 bulan sama cewek ini. Ini laki-laki. Ini kan pasti apa sampai kakek nenek atau apa sampai mati kan. Pinginnya seperti itu. Nggak mungkin iseng-iseng doang sebulan 2 bulan. Nggak bisa seperti itu. Jadi ketika untuk perceraian pun orang harus berpikir ulang. Harus berpikir matang-matang. Cerai itu sesuatu yang dibolehkan. Tidak dilarang, tapi tidak disukai Allah. Yang tidak dilarang, tapi tidak disukai. Jadi tetaplah. Ya, kalau seandainya saya ini sebagai lawyer biasa nih cerai, wah bolak-balik pengadilan, sidang, dapat duit kan. Nah, tapi kalau saya itu kalau seandainya ini lawyer lain mungkin, kalau saya tidak, gimana caranya damai dulu, ambil apa namanya istilahnya ya sisi baiknya dulu. Siapa tahu setelah ini suami berubah. Tapi jangan terlalu berharap kita itu harus orang yang harus berubah, sementara kita sendiri tidak berubah, nggak akan bisa. Harus sama-sama berubah. Kita pingin, ini harus begini, sementara kita masih melakukan sesuatu yang kira-kira dia nggak suka, nggak boleh juga. Gitu. Harus. Kita juga berubah, kita pingin orang lain berubah, nah kita harus berubah juga. Jadi tapi apa? Kita coba sesekali pagi-pagi ngaca. Kira-kira gimana kita ini? Nah, kalau menurut kita, kita ngomong, kita ini masih nggak benar, udah jangan. Berarti diri kita ini sebenarnya ada salah juga. Nah, yang sebelumnya kalau di rumah pakai daster doang, giliran keluar dandan cantik-cantik ya. Ibu-ibu tuh dandan giliran keluar, di rumah bau-bau, aduh segala macam, makan jengkol, sikat gigi enggak, segala macam enggak, pas deket pingsan, bau kodok, bau biawak. Siapa yang mau dekatin? Yang ada dia sekarang pakai masker. Kenapa bang pakai masker? Takut corona kan? Padahal bau mulut kita bau biawak gitu. Makanya habis makan, apalagi jengkol, gosok gigi. Justru cantik-cantik itu harus di rumah. Keluar itu mau jelek nggak apa-apa. Karena apa? Amal ibadah seorang istri itu di situ. Buat suami. Kalau keluar mau jelek nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah itu wangi. Kapan perlu habis duit beli parfum beb. Kenapa buat dia? Jangan minta duit, tapi buat orang lain. Giliran keluar dandan bagus, di rumah daster dulu. Robek-robek lagi dasternya, malah bau. Habis masak nggak ganti malam-malam. Ya, pas tidur, kebodi kali. Ya kan? Cobalah. Harus memanusiakan kita sendiri. Hargai diri sendiri. Kita harus cantik tampil di depan suami. Katanya mau jadi istri soleha. Nah, istri soleha itu salah satunya seperti itu, bukan hanya sholat aja.
Ya menghadap Allah juga kan harus sholat, harus wangi, harus sehat. Sama ketika melayani suami yang sebelumnya nggak nafsu. Kemarin bau komodo, bau biawak, sekarang wangi aman, berubah. Coba. Anak perilaku kasih sayang ada sama. Jadi insya Allah kalau itu semua sudah dilaksanakan, suami masih juga seperti itu, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Cari yang lain, emang dia sendiri, ya kan? Cantik-cantik gini, kalau seandainya nggak ada masalah nggak mungkin. Iya. Benar nggak? Iya. Makanya kalau memang masih mau melanjutkan, dia berubah, harus sama-sama berubah. Merubah diri sendiri itu nggak sulit. Dandan, dia belum pulang kita udah dandan cantik doang, wangi amat. Awal-awal iyalah namanya buat suami. Insya Allah cantik di depan suami itu lebih baik daripada cantik buat orang lain. Pengen dipuji-puji. Jangan juga habis masak sore kan, mandi sore, habis masak bau-bau segala macam, wah campur. Makan jengkol, makan pete, pulang suami gosok gigi enggak, tidur, kebok nih tidur, mana bau ini lagi. Gimana yang harusnya ada ronde kedua ketiga jadi mana? Aduh pingsan ini, hanya melaksanakan kewajiban. Coba layanin suami dengan baik. Insya Allah dia berubah juga. Ya? Kita aja.